selamat datang di Bincang Haru, salah satu program untuk membahas perbukuan dengan para penggiat buku. Nah, hari ini kami ada di Buku Akik, sebuah toko buku yang tagline-nya di media sosial ini menarik banget. Karena buku lebih mulia daripada batu. Nah, di samping saya nih udah ada Mas Tommy Wibisono, seorang foundernya Buku Akik. Boleh dong Mas Tommy perkenalkan diri dulu, terutama buat teman-teman yang belum mengenal Mas Tommy nih. Saya Tommy Wibisono, lebih nyaman kalau sekarang mengenalkan diri sebagai shopkeeper biasanya. Shopkeeper, kalau ketemu datang pengunjung sini, Mas ya saya shopkeepernya sini. Tapi sebenarnya kegiatan sehari-harinya ngapain nih Mas? Ya, salah satunya shopkeeper tadi. Oke. Dua yang ngurusin buku Akik. Utamanya sih saya kurasi buku ya dulu. Kalau yang terbaru sih saya ngurusin itu. Kita punya live at Buku Akik itu, yang nyeritain pengalaman orang-orang yang berkunjung ke sini. Oke, menarik banget nih. Tempo hari ini saya tahu Buku Akik ini sempat banyak jadi perbincangan di media sosial setelah Mbak Najwa Shihab datang ke sini nih. Meskipun saya tahu juga sebelum Mbak Najwa datang ke sini, sebenarnya Buku Akik pun sudah punya tempat di hati pembacanya. Boleh nggak Mas cerita sebenarnya kapan sih memulai Buku Akik ini dan konsepnya itu sebenarnya seperti apa? Memulai ya, kalau nggak salah itu di 2015. Dulu pas kuliah tuh saya di tahun 2013 bikin majalah musik namanya Warning Max itu. Jalan 2 tahun, terus majalahnya tutup, coba bikin penerbitan. Nah di sela-sela bikin majalah tutup tuh kan gara-gara kita nggak tahu cara jualan tuh. Semuanya teman-teman tuh pada nulis, pada ngedesain, tapi nggak ada yang bisa jualan. Majalah ini tentang apa nih? Majalah musik itu. Musik, Max, oke. majalah musik dan politik kala itu. Tuh, terus nyoba iseng nih posting koleksi pribadiku, buku-buku pribadi itu di Instagram. Kala itu masih sedikit sekali orang jualan buku di Instagram itu. Itu di tahun 2015. 2015. Nah, kebetulan kan koleksi kita bagus-bagus tuh, koleksi itu. Terus di-upload kok ada yang beli gitu. Nah, dari situ baru nyoba mulai main ke toko buku. Di Jogja itu banyak banget toko buku. Kebetulan harganya murah. Jadi saya berkunjung ke toko buku, saya foto bukunya, terus posting. Terus kemudian buku itu laku, saya balik lagi ke sana. Berarti di awal itu posting itu udah membeli bukunya atau seakan kayak jasa titip begitu? Iya, just tip ya, sebenarnya itu kan konsepnya just tip. Namanya sekarang just tip ya? Iya, berarti. Dulu tapi kayaknya belum familiar ya. Betul, betul. Tapi kita nggak ngomong sebagai just tip, seolah-olah itu punya kita, itu gudang kita. Yeah. Makanya gudangnya di mana? Banyak banget tuh gudangnya. Semua toko buku di Jogja adalah gudang Buku Akik kala itu. Itu jadi stok kita bisa banyak, kita pilih yang bagus-bagus. Bagus yang sesuai selera saya waktu itu. Sesuai selera. Ya udah, terus habis itu keterusan. Kok enak, kok banyak ini, banyak pembelinya. Terus sudah mulai berani kontak penerbit sendiri langsung jualan. Berarti di awal itu lebih melihat peluang. Jadi bukan karena mencari, tapi saya mencoba ngepost di Instagram kok ternyata ada yang beli. Saya mencoba ngepost lagi dari toko lain ternyata ada yang beli, seperti itu ya? Betul, awalnya coba-coba itu. Kalau di awal tadi Mas bilang buku pribadi atau buku yang Mas suka. Buku seperti apa sih yang Mas Tommy suka? Banyakan buku musik dulu. Buku musik dan sastra kalau itu. Kalau dari namanya sendiri Buku Akik itu kan kayaknya orang jadi nempel gitu di kepala karena unik. Kenapa sih namanya Buku Akik? Lalu setelah itu kalau saya lihat di media sosialnya di sini juga logonya itu justru apa ini babi terbang bukan sih? Nah, boleh dong ceritakan konsepnya. Oke, Buku Akik itu karena di 2015 itu ada tren batu akik itu ya. Oh iya, betul. Nah, itu saya agak kesel itu ngelihat gimana orang-orang itu sedemikian hebohnya merayakan sebuah batu. Sedemikian hebohnya memuliakan batu. Padahal menurut saya buku itu juga produk mulia loh. Bahkan dia lebih mulia dari batu. Harusnya bisa itu. Nah, kemudian nama Buku Akik diambil sebagai respons, sebagai tandingan dan juga sebagai kayak doa dan ajakan bersama untuk memuliakan buku. Konsep toko buku yang offline ini apa sih Mas konsepnya sendiri? Konsep itu kadang-kadang munculnya belakangan itu. Termasuk kayak tadi yang babi terbang itu. Itu banyak yang tanya, banyak yang protes juga. Karena tahu sendiri babi kan di Indonesia suatu yang kok babi sih logonya gitu. Kontroversi gitu. Awalnya sederhana sih berangkat dari waktu
menentukan babi itu karena waktu itu lagi baca buku Orwell, Animal Farm itu. Kan banyak babi di sana. Sama lagi senang-senangnya dengerin Pink Floyd yang Animals itu. Nah, jadi dari dua tuh, kayaknya babi cocok nih. Terus asal doang, ngetes doang awalnya. Kemudian ngeliat respon orang, banyak yang mempertanyakan aja, semakin yakin ini, kayaknya memang babi kita pakai terus ini. Nah itu. Dan menurutku jualan buku itu suatu hal yang agak aneh itu, agak tidak mungkin gitu. Kenapa tidak mungkin, Mas? Lebih gampang jualan batu akik maksudnya kayak begitu? Mungkin juga. Terus setelah karena susah banget jualan buku. Setelah 6 tahun ini ngerasa ternyata memang jualan buku tuh paling sudah susah, untungnya sedikit kan. Jadi kalau nggak benar-benar suka buku kayaknya sulit deh bertahan untuk independen ya. Tadi Mas Tommy juga menjelaskan kalau toko buku independen itu berbeda dengan toko buku yang misalnya konvensional atau udah korporat. Nah dari Mas Tommy sendiri, apa sih yang menyebabkan toko buku independen itu bisa bertahan itu karena apa? Atau apa sih pembeda antara toko buku independen dan konvensional? Karena suka ya, karena kan memang cinta banget terhadap buku ini, jadi itu yang bikin napas panjangnya sebenarnya itu salah satunya. Terus kalau ngomongin bedanya lagi, kayak gini, toko buku indie kita bisa menentuin produk yang kita suka untuk jual tanpa pertimbangan banyak hal, yang penting suka aja udah jualnya. Dan kita punya jangka waktu yang panjang itu. Karena contoh ada banyak produk yang misalnya terbitnya 2 tahun yang lalu itu baru bisa habis itu 2 tahun kemudian gitu. Karena memang ya butuh waktu cukup panjang. Oke Mas Tommy, saya penasaran nih, gimana sih caranya Buku Akik untuk memilih buku-buku yang akan dijual di tempat ini? Nomor satu, ada yang buku suka, ya udah itu pasti kita kejar tuh, gimana pun susahnya. Prioritas utama berarti buku yang disukai Mas Tommy atau tim, sekarang udah ada tim? Okay. Kita semua ya, wah aku sukanya ini. Terus itu. Karena itu yang jadi fondasi awal kita kayak gitu. Kedua, kita sering ngobrol sama pembeli ya, sama pembaca tuh. Dia kemudian sering rekomendasiin, adain buku ini dong, ini bagus nih. Jadi ada beberapa orang yang kita percaya, ya udah kita dengerin rekomendasi dari mereka itu. Sama kalau yang paling mudah sih sekarang dikirimin penerbit itu. Oh, jadi nggak memilih sendiri tapi penerbit yang memilihkan untuk toko buku? Oh enggak, dia ngirimin juga kan, misalnya di bulan ini ada 25 buku baru nih misalnya itu. Terus kita pilih lagi, kita yang cocoknya. Terus gitu. Oke. Tapi secara khusus sebenarnya Buku Akik ini lebih fokus ke genre yang seperti apa atau dengan buku yang temanya seperti apa ya? Karena kan genre buku ini ada banyak banget, ada dari buku anak, parenting, agama dan lain-lain. Malah kalau sekarang udah beragam banget ya. Yang belum malah itu parenting dan buku anak belum. Karena kita sendiri belum nyobain baca itu tuh kayak nggak ngerti gitu, karena belum ada yang jadi parent kan. Belum ada yang jadi. Karena kita toko buku indie ya, dan ada banyak banget penerbit indie, ya itu biasanya semua terbitan mereka langsung kita terima dulu. Semua penerbit indie berarti langsung diterima? Wah ini penerbit kecil nih, sama-sama kecil kan kita saling support gitu. Kalau dengan penerbit indie ataupun dengan penerbit-penerbit lain, prosesnya itu dari Buku Akik yang mendekati mereka, atau dari mereka yang mendekati Buku Akik, atau gimana nih prosesnya? Dulu kita yang ngubungin, kalau sekarang karena udah terlalu banyak juga, jadi kadang-kadang kan datang sendiri terus, setiap bulan itu pasti datang sendiri, jadi nunggu dari penerbit kadang-kadang. Kalau itu kan kalau sudah berjalan bisa kerjasamanya seenak itu. Tapi kalau misalnya ada teman-teman nih yang pengen gimana sih caranya untuk memulai toko buku online ya, cara menghubungi penerbit atau bekerja sama dengan penerbit itu boleh nggak ceritakan pengalamannya dari Mas Tommy sendiri? Kita mengawali dengan beli dengan nggak semudah itu sih dulu tuh, gimana ya? Dulu kalau Buku Akik sendiri dulu beli dari toko buku yang sudah ada. Oh, jadi bukan langsung dari penerbitnya? Bukan penerbit, bayangkan tuh berapa tipisnya tuh untungnya kan. Jadi dari toko buku yang memberikan diskon itu, terus kita ambil dan kita ngebentuk brand dulu sih kayaknya.
Jadi enak kalau sudah kebentuk tuh kan brandnya, atau misalnya kita punya marketplace-nya udah statusnya udah lumayan kan, enak untuk nge-apply ke penerbit. Ini toko kita, ini marketplace kita. Jadi apa yang dilakukan kalau misalnya ada orang yang ingin membuka toko buku online baru ya? Tadi kan harus establish di marketplace dulu, harus membuat branding. Nah, branding seperti apa sih sebenarnya yang dituju oleh Buku Aki? Sebenarnya brandingnya seperti apa? Dan punya nggak kayak tips-tips khusus untuk orang-orang yang ingin membuka toko buku online? Seperti apa yang harus mereka lakukan? Untuk memulai tadi, kayaknya malah berjaring sama toko yang udah ada deh. Kayak misalnya kayak kita sendiri, Buku Aki sendiri juga ngebantu banyak reseller. Kita bikin, kan ini ada banyak banget penerbit India masuk ke Buku Aki itu. Nah itu juga kita bantu distribusiin. Terus kita bikin namanya itu Sindikat Buku Indie itu. Itu kita mengasih diskon yang cukup besar ke reseller-reseller baru tuh untuk produk-produk buku dari penerbit Indie. Nah bisa mulai dari situ. Itu bisa. Sama kalau mau bikin toko kayaknya harus punya komunitas deh. Komunitas tuh sederhana gini, kayak misalnya masih kuliah tuh, paling nggak punya teman sekelas itu yang suka-suka baca. Nah paling nggak kan dari teman-teman itu jual ke teman-teman sendiri itu, karena yang paling pertama bantu kita, aku pikir dari teman-teman sendiri dulu. Untuk seperti misalnya saat ini kan banyak banget dropship kali ya yang seperti itu. Apakah Buku Aki juga melayani dropship? Nah itu kita nggak melayani dropship belum sementara ini. Belum. Boleh tahu nggak Buku Aki sendiri timnya saat ini udah berapa orang sih, dan fokusnya misalnya tim ini untuk sosmednya ada berapa orang, untuk marketing berapa orang? Kita ber-8 ya, ber-7 apa 8? Ber-8 ya? 8. Kebanyakan tuh ngurus sosmed semua tuh. Oh, sosmed semua? Karena pembagiannya seperti apa tuh Mas? Kayaknya baru kali ini saya mendengar ada 8 dan semuanya ngurus sosmed. Enggak, banyak sosmednya itu. Banyak. Karena yang bikin, karena kan itu buku datang harus dibaca dulu, cari dulu, skimming dulu, cari mana bagian menarik untuk dipromosikan gitu. Nah itu butuh banyak orang gitu. Jadi kayak bahkan 4 orang sendiri tuh ngurusin itu. Saya juga ikut juga gitu. Itulah kenapa akhirnya apa yang kita tunjukkan beda. Kan kadang-kadang gini, misalnya penerbit ngirim itu dengan kasih deskripsi segala macam. Terus mudahnya kan toko datang, ya udah tinggal posting aja gitu. Tapi akhirnya sama semua tuh gitu tuh. Nah, yang kita lakukan, kita baca dulu, kita ceritakan kembali itu dengan peran kita, apa sih bagusnya ini. Tadi kan juga menyebutkan kalau ada sosmed live at Buku Aki. Apa sih yang mendasari membuat ada live at Buku Aki di saat toko buku yang lain tuh sebenarnya masih kayak kesusahan untuk dalam promosi sosmednya itu loh. Tapi Buku Aki justru malah punya lebih dari 1 nih akunnya. Yang menarik dari Buku Aki ini menurut gue adalah pengalaman teman-teman belanja di sini. Pengalaman baik online maupun offline. Ketika online itu kita bisa datang nih, aku mau baca buku dong, aku habis baca buku misalnya apa ya, aku mau baca buku Murakami, mulainya dari mana ya, kita bisa share. Oke. Jadi memang di sini ada penjualan online, juga ada penjualan offline ya. Dari Mas Tommy sendiri lebih suka offline atau online sih? Pembelian offline tuh nggak terganti, memang yang paling nikmat tuh memang pembelian offline, karena bisa datang sendiri, bisa meraba sendiri. Sebagai penjual lebih nyaman jualan online lah. Kenapa Mas? Tinggal print, tinggal kirim. Tapi kalau offline pasti kita mengandalkan interaksi dengan pembeli ya, yang seperti Mas tadi bilang. Ya itu juga nikmat kemudian. Live at Buku Aki ya. Saat ini kan toko buku online atau toko buku daring itu ada banyak sekali. Buku Aki memulai sejak 2015. Nah, apa sih yang bisa membuat Buku Aki ini bertahan, punya pelanggan loyal, dan tips and triknya supaya bisa memiliki pelanggan loyal itu seperti apa Mas? Banyak ini pembeli yang jadi teman akhirnya gitu. Itu banyak banget. Dan mereka tetap beli di sini. Tapi ya kadang-kadang beli di tempat lain juga, karena kayaknya loyalitas pembaca itu bukan pada toko, mayoritas ya, tapi pada promo. Dan kalau misalnya apa upaya untuk menjaga loyalitas, kayaknya kita nggak berupaya deh.
Dari udah sisi kita marketingnya aja berarti maksudnya. kita yang kita digarap. share, menurut kita share yang menurut kita terbaik aja. Ya udah itu. Mas Tommy, ada nggak sih kendala dalam mengelola toko buku, terutama di saat pandemi ini ya? Karena sebenarnya saya melihat buku Aki ini di saat pandemi justru lebih aktif. Ada buku Aki Awards, ada festival juga yang tentang perempuan itu juga ya. Boleh dong ceritakan? Iya kan banyak yang terdampak ya. Toko juga termasuk. Terus jadi gara-gara itu jadi mikir ngapain ini, diapain lagi ya. Terus akhirnya kepikiran, ya udah coba bikin festival online lah. Oh, tapi sebenarnya buku Aki sendiri terdampak nggak sih saat pandemi atau justru malah lagi naik-naiknya? Kalau awal banget itu yang apa PSBB atau apa istilahnya itu, lupa itu. Pokoknya awal pembatasan pertama itu. Yang Maret saat pertama kali kasus mencuat. Itu justru meningkat banget. Orang dilarang kemana-mana, tapi masih pegang duit. Betul. Nah, ya udah duitnya kepake buat buku lah. Tapi kan pas semakin kesini kan nggak boleh kemana-mana dan nggak megang duit. Nah, tapi dari itu coba bikin festival. Sebenarnya pengennya itu kita pengen festival offline sebenarnya ada. Tapi karena nggak memungkinkan, udah bikin online dan kayaknya online tuh kita sanggup deh bikin. Teruslah bikin buku Aki Girls Day Out itu kalau itu. Coba deh kita bikin yang khusus ini buku Aki Girls Day Out, isinya semua pembicaranya perempuan dan ngumpulin juga para pembaca perempuan untuk nge-share rekomendasi bacaannya. Oke, kalau tentang buku Aki Award, Mas. Buku Aki Award. Itu salah satu hal yang membuat aku bangga punya toko buku itu, yaitu bisa bikin Aki Award. Itu berangkat dari kan minimnya apresiasi penulis. Betul. Di Indonesia sangat sedikit. Nah, terus ya udah kita coba deh bikin kasih kontribusi kecil banget ya buat buku Aki Award itu untuk apresiasi penulis. Nah, terus juga kita juga pengennya jurinya tuh kita sendiri sama pembaca gitu. Tahun ini direncanakan diadakan di kapan? Di Desember harusnya, kalau nggak molor ya. Ada cerita menarik nggak sih Mas selama membuka toko buku atau mengadakan tadi festival dan buku Aki Awards? Banyak banget ini. Yang paling menarik menurutku gini, kita suka sebuah karya, kita menjual karya tersebut, nah, terus tanpa kenal ini sama orangnya nih, terus kemudian sampai pada akhirnya orang-orang yang kita sukai dan kita jual tuh akhirnya malah datang sendiri itu jadi hal yang paling menarik kalau buat gue sendiri. Jadi kebanggaan gitu ya, jadi, Mas. Kayak, ini. Jadi bahkan banyak banget penulis yang akhirnya sini. Jadi ada beberapa ya dibeli oleh idola-idola kita sendiri itu kan menyenangkan sekali itu. Dan bahkan jadi bisa kenal itu gara-gara bikin toko. Kalau nggak bikin toko buku kayaknya nggak bisa deh ketemu mereka gitu. Mas Tommy, saya lihat di sini juga ada banyak merchandise ya, ada sepatu, juga ada kayak ada bantal juga. Boleh dong ceritain sebenarnya seperti apa sih, kenapa ada banyak merchandise ada di sini? Karena pas ngetes bikin merchandise tuh profitnya cukup besar. Lebih besar daripada buku, lebih mudah ngejualnya juga. Lebih mudah menjual merchandise? Iya. Merchandise gini, misalnya kita bikin kaos, kita bayar desain, kita posting fotonya, sudah selesai. Nggak perlu dijelasin ini. Kalau buku datang, buku dibaca dulu, terus dijelasin dulu. Kalau bukunya udah terkenal, enak ya tinggal foto. Jadi prosesnya jauh lebih singkat. Makanya lama-lama jadi toko kaos kayaknya kita. Jadi ada kaos juga ya, ada kaos, ada sepatu. Semuanya buatan lokal atau dengan buatan sendiri atau dengan pengrajin mana atau dengan vendor mana? Kalau konsepnya dari kita semua, jadi kalau kita lempar ke vendor tentu saja. Lempar ke vendor. Vendor kaos, vendor sepatu kayak ini. Sepatu ini bikin di Bandung. Dia baru belajar juga bikin. Dalam 1 bulan biasanya ada berapa merchandise? Itu jadi kan tadi dibilang untung dari profit marginnya jauh lebih gede daripada buku ya. Apakah ini jadi sesuatu yang tiap bulan ada ataukah sesekali aja? Tiap bulan ada akhirnya. Dengan konsep seperti apa? Jadi kayak misalnya selalu kita bikin per bulan minimal ada 5 desain baru gitu. Untuk keseluruhan ada tas? Oh enggak. Itu belum serapi itulah anunya. Tapi paling enggak di kaos dulu, kaos selalu ada
desain baru, ada tote bag baru gitu macam. Kalau untuk teman-teman yang bikin toko buku, jangan jual buku doang. Tambah merchandise. Terus tambah begitu merchandise ya? itu. Kalau di sini sendiri apakah merchandise-nya itu dihubungkan dengan buku? Karena saya lihat ini kan adalah merchandise-nya dari buku ini. Nggak selalu, tapi temanya tentang buku. Temanya tentang buku. Jadi emang merchandise kita mau fasilitasi teman-teman pembaca. Orang yang suka buku gitu. Dan itu masih jarang banget. Betul sih. Produknya di Indonesia jarang. Jadi mau fasilitasi, aku suka buku ya, aku kaosnya yang kayak gini, itu jarang. Dan itu kesempatan untuk toko buku manapun untuk bikin sebenarnya. Mulai menggarap ya sebenarnya. Oke. Nah ini saya ada pertanyaan terakhir nih. Kedepannya itu dari Mas Tommy sendiri atau dari Buku Aki, apa sih yang masih ingin dicapai? Waduh. Kalau jangka panjangnya sih, kalau saya pengennya semua tim Buku Aki itu terlengkapi sandang, pangan, papan gitu. Oke. Nah, papan itu kan di Jogja kayak jadi mitos gitu. Jadi kayak bahkan sampai dihilangkan itu kata papan gitu, karena saking nggak mungkinnya itu di Jogja. Nah, goal kita itu pengen semua teman-teman yang ada di Buku Aki semuanya terpenuhi itunya. Kesejahteraan teman-teman di Buku Aki ya berarti? Iya. Kalau goal pribadi itu. Kalau sebagai toko ya, aku udah cukup senang hari ini ya. Coba tinggal melanjutkan yang sudah ada ya Mas ya? Belum kepikiran, mungkin kalau ditanya besok ada jawabannya. Oke Mas Tommy. Oke, itu tadi adalah bincang-bincang kami bersama Mas Tommy Wibisono dari Buku Aki. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga bincang-bincang kali ini bermanfaat dan kita ketemu lagi di Bincang Haru selanjutnya. Dadah. Jika orang-orang menyebut batu aki sebagai batu mulia, maka bagi Mas Tommy Wibisono, buku adalah produk yang lebih mulia. Untuk mengekspresikan kecintaannya terhadap dunia literasi, berdirilah Toko Buku Aki, sebuah bangunan yang dihiasi oleh ratusan buku berjajar di dindingnya. Jika kamu pergi ke Yogyakarta, silakan berkunjung ke Toko Buku Aki dan dapatkan pengalaman belanja buku yang tak tergantikan. Jangan lupa pula untuk subscribe channel Penerbit Haru karena masih banyak video menarik yang ingin kami bagikan kepada kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.